Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Futur Project. Dan yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton dan mensubscribe video di channel Futur Project ini. Terus yang kedua, saya minta maaf ya kalau dalam waktu 1,5 tahun ini saya tidak upload video karena saya berada di Indonesia. Jadi selama 1,5 tahun ini saya sudah pulang di Indonesia dan ingin memfokuskan waktu saya untuk keluarga, terutama untuk anak saya. Video kali ini tentang informasi yang kurang mengenakan dari Jepang ya, yaitu Jepang kembali melarang masuk semua warga asing per tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Jadi pelarangan ini direncanakan selama 1 bulan dan semoga nggak berkepanjangan seperti yang sudah-sudah. Dan pelarangan ini berlaku untuk semua warga asing yang akan masuk ke Jepang dengan visa bisnis, visa pelajar atau ryugakse, visa peserta magang atau Gino Jisuse ya, dan termasuk juga untuk visa Tokute Gino. Jadi pelarangan ini berlaku untuk semua warga asing yang ingin mengajukan visa yang baru. Jadi tanpa terkecuali itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana yang sedang proses visa atau yang sudah punya visa, apakah masih bisa berangkat? Jadi sayang sekali jawabannya tidak ya. Jadi per tanggal 30 itu meskipun teman-teman sudah mempunyai visa, teman-teman nggak bisa masuk Jepang. Kecuali ada beberapa visa yang memang masih diizinkan masuk ke Jepang, yaitu visa Nihon Jingno Haikusa. Jadi sambil belajar kosakata baru ya ini. Jadi ada Nihon Jingno Haikusa atau istilahnya ya istri atau suami atau yang sudah menjadi keluarga dari orang Jepang. Terus ada visa Eijusha no Haikusa. Jadi orang yang sudah berkeluarga dengan orang asing yang sudah mempunyai status tinggal permanen di Jepang. Terus ada visa Kazoku Taizai atau visa kunjungan keluarga dan warga Jepang yang pulang ke Jepang. Tetapi meskipun mereka bisa masuk ke Jepang, mereka harus mengikuti aturan karantina yang baru, yaitu karantina selama 14 hari. Jadi yang semula mereka bisa tanpa karantina, dia atau karantina 3 hari, dia menjadi karantina 10 atau 14 hari. Tapi untuk informasi yang baru, sepertinya Jepang juga akan melarang visa ini. Jadi dalam waktu 1 bulan ini tidak ada penerbangan yang masuk ke Jepang. Mungkin itu nanti saya akan update di video berikutnya, supaya soalnya rumit panjang. Jadi aturan-aturan di Jepang itu setiap saat berubah ya. Jadi hari ini begini, besoknya begini itu. Jadi setelah penutupan penerbangan dari Januari 2021 sampai November 2021 ya, kurang lebih ya selama 10 bulanan, Jepang akhirnya kembali membuka semua penerbangan dan melonggarkan peraturan COVID pada 8 November 2021. Akan tetapi, syarat untuk pembuatan visa menjadi bertambah dengan adanya dokumen bernama Shinsazumi Sho atau Shinsazumi Banggo. Atau menurut penerjemahan dari Kedubes Jepang yang berada di Indonesia ya, surat ini disebut screening certificate. Pengajuan dokumen ini dilakukan oleh pihak Jepang ke dinas terkait. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal teman-teman tanda tangan saja di dokumen yang nanti diajukan oleh pihak Jepang itu, dan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi tergantung antriannya. Punya saya belum keluar meskipun sudah 2 minggu dalam proses, tapi juga sudah ada teman-teman yang sudah keluar dalam waktu beberapa hari. Jadi tergantung antrian dan tergantung tempat pengajuannya. Kalau menurut saya ya itu. Dan sayangnya proses penerbitan dokumen ini juga dihentikan dan akan dimulai lagi pada saat Jepang sudah membuka kembali negaranya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengajukan screening sertifikat ini juga dihentikan. Gitu.
Jadi akan dibuka kembali saat Jepang sudah membuka penerbangannya atau sudah mengizinkan masuk warga asing ke Jepang itu. Terus bagaimana sih kronologinya Jepang melarang masuk semua warga asing? Jadi pada beberapa hari yang lalu WHO menemukan varian COVID baru yang memiliki mutasi yang berbeda ya dengan COVID sebelumnya di Afrika Selatan. Varian ini diberi nama varian COVID Omicron. Jadi Omicron ini disebut memiliki tingkat penularan yang tinggi dan mengurangi efektivitas vaksin. Nah, pernyataan WHO inilah yang memunculkan kekhawatiran akan terjadinya lonjakan COVID baru. Oleh karena itu beberapa negara, contohnya Inggris dan Amerika, mulai melarang warga Afrika Selatan dan sekitarnya untuk masuk ke negaranya. Dan hanya negara Israel yang melarang masuk semua warga asing ke negaranya. Sampai video ini saya upload, untuk Israel sendiri itu waktu penutupannya selama 2 minggu ya. Jadi sejak tanggal pokoknya Israel itu paling awal yang menutup semua penerbangan. Jadi waktu itu Jepang masih membuka penerbangan dari Afrika Selatan dan mengubah aturan karantina yang semula 3 hari menjadi 10 hari. Jadi pada waktu itu Jepang belum menutup penerbangan. Jepang masih membuka penerbangannya tapi dengan aturan karantina yang lebih panjang. Namun pada hari itu juga Jepang menemukan suspek COVID yang berasal dari penerbangan Namibia. Setelah itu Jepang mengumumkan kalau akan melarang kedatangan semua warga asing mulai tanggal 30 November 2021 dan tanggal 30 November kemarin sudah dipastikan kalau suspek tersebut terpapar COVID varian Omicron. Jadi malah varian Omicron dulu yang lebih masuk ke Jepang. Sampai berita ini bukan berita ya, sampai video ini dibuat, Jepang sudah mengkonfirmasi 2 COVID Omicron yang berada di Jepang. Gitu. Kecewa itu pasti ya, karena saya juga salah satu orang yang terdampak. Jadi saya mungkin dapat memahami perasaan teman-teman. Bagaimana rasanya menunggu di tengah ketidakpastian, dan bagaimana rasanya ditanyai kapan berangkat, terus niat gak sih pergi ke Jepang kok tidak berangkat-berangkat. Jadi rasanya ya nyesek gitu. Terus kita juga dilanda dilema tersendiri ya, antara mau bekerja atau tidak. Jadi ya serba salah gitu. Kalau kita mau bekerja, nanti kalau Jepang dibuka juga bagaimana? Terus kalau kita tidak bekerja, tanggung jawab kita ke keluarga juga bagaimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga menjadi beban mental tersendiri. Tetapi yang lebih penting saat ini adalah untuk tetap berpikir positif. Gunakan waktu kita sebaik mungkin. Bagi yang belum lancar bahasa Jepangnya ya dipelajari lagi. Kalau ada kesempatan bekerja ya kerjakan saja dulu lah. Jangan terlalu berpikir Jepang dibukanya kapan itu. Kalau punya hobi ya dilakukan. Kalau saya sih biasanya mancing sama teman saya gitu, mancing di kali, di sawah seperti itu. Jadi sambil menunggu pemberangkatan, saya akan terus update perkembangan informasi tentang keadaan Jepang ya. Jadi semoga dengan informasi ini teman-teman terbantu, dan semoga pelarangan masuk warga asing kali ini berakhir sesuai tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 31 Desember 2021, dan semoga juga tidak diperpanjang lagi. Itu. Terus juga Januari kan juga pasti ada nanti libur tahun baru ya. Jadi setelah 31 Desember itu pasti nanti kalau mau pengajuan juga harus lebih lama lagi karena ada libur tahun baru itu. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan like kalau suka dan komentar kalau ada pertanyaan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.